kita ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu di pengendalian aplikasi. Ya. Ketika belajar sebuah sistem, biasanya dikenal ada dua pengendalian, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, kasarnya pengendalian umum adalah proses kendali yang murni dilakukan oleh human, ya, murni dilakukan oleh manusia. Misal, ketika mau masuk ke sebuah rumah, kemudian ada kunci. Nah, penggunaan kunci di pintu rumah itu merupakan bentuk pengendalian dan itu dilakukan oleh manusia. Atau contoh lain, ketika mungkin memasuki sebuah kantor, anggaplah perbankan. Kemudian di depan kantor tersebut, dekat pintu ada security. Ketika seseorang ingin masuk, terlebih dahulu ditanya oleh security, Bapak, Ibu mau kemana? Nah, itu adalah bentuk pengendalian, tapi pengendalian itu dilakukan oleh manusia. Nah, itu dikenal dengan istilah pengendalian umum. Nah, selain pengendalian umum, ada proses kendali juga yang diserahkan kepada aplikasi. Ya, jadi contoh ketika kita ingin membuka suatu aplikasi, kemudian si pengguna diminta memasukkan user dan password. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengendalian, sehingga tidak semua orang bisa melihat data-data tertentu. Ya, nah, sekarang kita akan belajar yang itu di pengendalian aplikasi. Sebenarnya ada banyak hal yang harus dikendalikan di dalam aplikasi, tetapi nanti kita tidak akan mencoba semua. Saya terlebih dahulu di video pertama ini saya akan memperlihatkan jenis-jenis pengendalian, khususnya di pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah pengendalian input. Nah, contoh di sini pengendalian input adalah dokumen source. Jadi terkadang ada satu data yang ketika diinput diharuskan melampirkan dokumen. Ketika tidak dilampirkan, oke, berarti data tersebut mungkin tidak bisa disimpan, ya. Kemudian berikutnya adalah data coding dikontrol. Nah, beberapa data tertentu sebaiknya di-encrypt istilahnya menggunakan bahasa lain sehingga tidak mudah dibaca secara awam. Nah, contohnya biasanya ketika menyimpan password di dalam tabel, kalau passwordnya 1, 2, 3, 4, biasanya yang tersimpan di dalam tabel itu bukan tulisan 1, 2, 3, 4, tetapi tergantikan oleh tulisan yang lain. Sehingga ketika ada orang yang membuka tabel tersebut, ya, langsung di database-nya dia buka, maka password tersebut 1, 2, 3, 4 tidak terbaca, tidak terlihat. Kemudian batch control. Oke, batch control ini proses penginputan transaksi atau proses penginputan data yang dilakukan secara banyak. Misal gini, transaksi penjualan boleh enggak dokumennya atau transaksinya diinput dalam 1 hari. Jadi 1 minggu itu dipending dulu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak menginput, nanti mungkin di hari keempat atau di hari kelima baru diinput semua mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4. Itu namanya batch control. Nah, kemudian berikutnya adalah validation control. Validasi ini dilakukan oleh orang yang mendapatkan kewenangan. Maksudnya gini, kalau mau melakukan sesuatu, menghapus, mendelete, boleh enggak semua user melakukan proses tersebut? Ya, itu namanya validation control. Misal di data barang,
apakah ketika saya membuka data barang kemudian saya boleh tidak melakukan proses penghapusan, atau mungkin bukan saya tidak boleh melakukan proses penghapusan, mungkin orang tertentu. Itu namanya mengendalikan, validasi kontrol. Atau contoh lain, ketika formulir mau disimpan, biasanya dicek dulu sudah terisi tidak kodenya, sudah terisi tidak tanggalnya, sudah terisi tidak, ya, data-data yang harus terisi ya, dipastikan sudah terisi, gitu ya. Nah, itu juga adalah yang disebut dengan validation control. Kemudian berikutnya adalah input error correction. Gambarannya mungkin input error correction gini. Biasa kalau Anda mengetik di Word, khususnya kalau spellingnya aktif korektifnya yang bahasa Inggris, ketika kita salah mengetik kata, kemudian Microsoft Core-nya otomatis melakukan perbaikan, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan proses input error correction. Jadi aplikasi menawarkan koreksi terhadap apa yang diinput. Atau contoh lain, ketika menginput transaksi pengeluaran kas, kemudian di aturan mainnya bahwa pengeluaran kas, contoh kas kecil, jumlah maksimal yang diinput angkanya adalah 1 juta. Ketika di atas 1 juta maka dilarang. Nah, itu bentuk kendali. Kemudian berikutnya generalized data input system. Itu data yang terinput harus jelas kapan yang diinput, siapa yang menginput, atau ketika diedit siapa yang mengedit, kapan diedit, dan seterusnya. Atau umumnya dikenal ada log activity. Nah, itu di proses input. Kemudian pengendalian berikutnya adalah proses kontrol. Jadi kontrolnya, prosesnya yang dikontrol. Nah, contoh ranturan kontrol. Ranturan kontrol ini maksudnya gini. Harus dilakukan dulu tahapan A, kemudian melakukan tahapan B, kemudian melakukan tahapan C, dan seterusnya. Jadi ada urutan yang harus diikuti. Itu yang dimaksud dengan ranturan kontrol. Sederhananya gini mungkin, contohnya ya, ketika kita menggunakan aplikasi Mayop, boleh tidak kita menginput transaksi ketika akunnya belum terinput? Nah, gitu ya. Jadi pasti kita tidak dibenarkan menginput transaksi kalau akunnya belum diinput. Nah, jadi berarti selesaikan dulu pekerjaan akunnya baru bisa menginput transaksi. Itu yang dimaksud dengan ranturan kontrol. Kemudian operator intervention control, pencegahan kesalahan penginputan pada beberapa data. Jadi gini contohnya. Ambil contoh lagi, ketika kita anggaplah nginput penjualan, kemudian kita hanya mengisi kode barang yang akan dijual. Nah, ketika kode barang yang diisikan ini ternyata tidak terdaftar di daftar barang, atau mungkin kita cuma sekedar mengetik 1-2 digit, kemudian aplikasi akan membantu mengisi digit berikutnya atau memberikan, oh, apakah digit berikutnya yang ini? Nah, itu yang dimaksud dengan operator intervention control. Kemudian berikutnya adalah audit trial control. Nah, ini di audit trial control maksudnya gini. Setiap ada perubahan-perubahan di dalam aplikasi, sebaiknya dibuat catatan sedemikian rupa, oke, tanggal sekian dilakukan perubahan di model ini, tanggal sekian dilakukan perubahan di kontrol, tanggal sekian dilakukan perubahan di file view. Nah, itu. Kemudian berikutnya output control. Jadi tadi prosesnya, sekarang outputnya yang dikontrol lagi. Nah, controlling bad system output. Nah, contohnya gini, faktur ini tidak dapat dicetak lagi di waktu tertentu. Nah, misal sekarang tanggal 30, masih boleh tidak mencetak faktur yang diinput tanggal 30 bulan sebelumnya atau tanggal 32 bulan yang lalu.
Nah, itu maksudnya mengontrol di situ. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin faktor-faktor seperti itu tidak bisa dicetak lagi oleh orang tertentu. Kemudian berikutnya adalah controlling real time system output. Ketika mencetak, print out, dianjurkan mungkin di sisi-sisi tertentu ditampilkan bahwa faktor ini dicetaknya real time-nya dicetak tanggal sekian. Ya, nah itu. Oke, di praktikum ini akan kita coba beberapa yang saya beri tanda merah. Mungkin kita akan coba mempelajari validation control, khususnya ketika ada formulir yang belum lengkap diisi. Nah, kemudian kita beri mungkin message, beri pesan, oke, isi dulu yang ini baru untuk disimpan. Kemudian kita juga akan mencoba untuk yang diproses menginput dan mengedit. Ketika data diinput harus jelas kapan diinputnya. Mungkin kita belum sentuh siapa yang menginput, tapi kapan terinsert ke tabel atau ketika diupdate, kapan diupdate, nah itu kita sajikan. Kemudian berikutnya yang akan kita coba lakukan adalah run to run control, ya. Run to run control di sini yang akan kita coba terapkan begini. Di daftar barang yang kita buat di praktikum sebelumnya, kapan sebuah data barang boleh dihapus, ya. Kita akan ambil contoh data barang ini ketika sudah ada di data penjualan. Ingat, di database kita memiliki data penjualan. Ketika data barang ini sudah pernah terjual, maka data barang, data kode barang, namanya itu tidak boleh dihapus lagi atau tidak boleh diedit lagi. Oke, saya kira itu pengantar untuk di materi praktikum kita tentang pengendalian aplikasi. Sampai ketemu di video berikut ketika membahas contoh-contoh penerapan kontrol yang tadi.